Halo semuanya, kembali lagi di Militer A1. Kali ini kita akan membahas tentang bahaya nyata Indonesia bisa celaka jika punya jet tempur Rusia, Cina, dan Perancis sekaligus. Oke, sebelum masuk ke pembahasan, alangkah baiknya untuk subscribe di channel ini supaya berkembang menjadi channel yang lebih baik. Jangan lupa juga tonton video ini sampai selesai agar tidak terjadi kesalahpahaman. Lanjut. Indonesia disebutkan mencoba untuk menambah armada jet tempurnya untuk mengisi kesenjangan kekuatan udaranya. Bahkan, beberapa media internasional memberikan spekulasi mengenai rencana Indonesia tersebut. Menurut Alat 5 pada 27 Mei 2025, dalam artikel berjudul Indonesia menghidupkan kembali kesepakatan Su-35 yang ditinggalkan dan menambah J-10 Cina, menyebutkan bahwa Indonesia telah berencana untuk membeli 42 pesawat tempur J-10 bekas dari Cina dan juga dapat melanjutkan pengadaan pesawat tempur Sukhoi Su-35 Rusia. Hal ini menandai perubahan dramatis dalam strategi modernisasi angkatan udara negara itu. Bahkan, kabar ketertarikan Indonesia tersebut sudah dikonfirmasi oleh Tiongkok secara langsung. Menurut keterangan Global Time pada 5 Juni 2025 dalam artikel berjudul Indonesia pertimbangkan pembelian jet tempur 10 jet Cina, menyebutkan bahwa Indonesia mengatakan Cina telah menawarkan untuk menjual jet J-10. Pemerintah sedang memeriksa apakah pesawat yang banyak digunakan oleh Angkatan Udara Cina tersebut memenuhi persyaratan operasional dan dapat diintegrasikan ke dalam sistem yang ada di Indonesia. Menurut Wakil Menteri Pertahanan Doni Hermawan Taufanto, dikutip dalam laporan tersebut saat diskusi publik di Jakarta pada 4 Juni 2025, ia mengatakan bahwa jet tersebut ditawarkan selama kunjungan pejabat Angkatan Udara Indonesia ke Cina. Kemudian menekankan bahwa penilaian tersebut masih awal dan bahwa Indonesia belum mengirim tim untuk melakukan evaluasi teknis atau melanjutkan penawaran tersebut, menurut Bloomberg. Sementara Su-35 merupakan jet tempur yang direncanakan akan dibeli Indonesia sejak 2018 silam. Awalnya dijadwalkan pada Oktober 2018 untuk berpartisipasi dalam parade militer tahunan Indonesia, meskipun jadwal ini tidak pernah terwujud. Pada Desember 2021, Kepala Angkatan Udara Indonesia Marsikal Fajar Prasetyo mengumumkan pembatalan pengadaan Su-35 dalam acara jumpa pers di Pangkalan Udara Halim Perdana Kusuma. Meskipun awalnya dikaitkan dengan keterbatasan anggaran, gambaran lengkapnya muncul pada Juni 2023 ketika Kementerian Pertahanan mengungkapkan bahwa ancaman sanksi AS, bukan keterbatasan anggaran, telah mendorong keputusan pembatalan tersebut. Kementerian tersebut secara khusus mengutip kekhawatiran tentang sanksi CAATSA dan potensi pencantuman dalam daftar pantauan kantor pengawasan aset luar negeri jika Indonesia menyelesaikan pembelian J-10 dan Su-35. Ini akan membuat Indonesia akan mengoperasikan jet tempur dari Rusia, Prancis, dan Tiongkok serta Amerika Serikat. Menurut Army Recognition pada 5 Juni 2025 dalam artikel berjudul Indonesia mungkin memperoleh 42 jet tempur J-10 dan Cina di tengah terbatasnya kemajuan dalam perjanjian F-15EX Amerika. Menurut keterangan tersebut, integrasi jet tempur dari berbagai negara di dunia akan membahayakan Indonesia. Integrasi jet tempur Tiongkok, Prancis, dan mungkin Rusia menimbulkan komplikasi operasional dan anggaran yang signifikan. Beban logistik untuk mempertahankan jalur pelatihan, infrastruktur pemeliharaan, investasi suku cadang, dan sistem persenjataan yang terpisah akan meningkatkan kompleksitas. Pendekatan multi-vendor Indonesia dapat meningkatkan fleksibilitas strategi, tetapi menimbulkan biaya tinggi dan tantangan koordinasi. Jika Jakarta juga menghidupkan kembali kesepakatan Su-35 seperti yang disarankan beberapa raporan, kombinasi jet tempur Tiongkok, Prancis, dan Rusia akan menghasilkan tingkat keragaman pemasokan yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam satu angkatan udara. Struktur ini dapat mempersulit interoperabilitas dan keberlanjutan sekaligus menimbulkan pertanyaan tentang keberlanjutan jangka panjang. Meski demikian, Jakarta tampaknya bersedia untuk mengejar konfigurasi ini sebagai bagian dari strategis yang lebih luas untuk mempertahankan otonomi pertahanan dan melindungi dari resiko politik yang terkait dengan ketergantungan yang berlebihan pada satu mitra.
Oke, itulah di pembahasan tentang bahaya nyata Indonesia bisa celaka jika punya jet tempur Rusia, Cina, dan Perancis sekaligus. Bagaimana menurut kalian? Apakah tindakan ini berbahaya atau harus tetap dilaksanakan? Tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Dan jangan lupa, jika video ini bermanfaat, like juga dan bagikan supaya lebih banyak orang tahu tentang informasi seputar militer Indonesia. Akhir kata dari Militer ID, thank you and bye-bye.